Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Sumarwati, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Kata Preafiks, Kata Ulang, dan Kata Majemuk. Perkenalkan, nama saya Ardium Chandrawati dengan NIM akhir 55 dan teman-teman saya yaitu Dini Wijayafati Ozaro dengan NIM akhir 57 dan Maliana Nurrahma dengan NIM akhir 89. Yang pertama, pengertian dari afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Pertama, afiksasi. Menurut Aronoff dan Voedeman, afiksasi adalah proses pembentukan kata yang melibatkan awalan, akhiran, dan tisipan. Sebuah afiks dapat melekat pada sebuah kata dasar dengan kategori yang berbeda-beda. Misalnya dapat melekat pada kata benda atau pada kata sifat. Yang kedua, reduplikasi merupakan sebuah proses pembentukan kata dengan mengulang bentuk dasar, baik mengulang secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Yang ketiga, komposisi atau pemajemukan merupakan proses penggabungan dua kata yang mengandung pengertian tertentu. Yang selanjutnya adalah berita yang kami ambil. Usulan yang dilontarkan advokat senior Magdir Ismail agar tokoh politik tidak ditahan saat terjerat tindak pidana rasional. Komisi 3 DPR diharapkan tidak mengakomodasi usulan yang menguntungkan para politisi, termasuk yang duduk di Senayan. Saya kira Komisi 3 DPR akan tidak menganggap usul itu karena mengganggu proses hukum. Tapi ada persoalan lain. Hampir sebagian besar anggota Komisi 3 itu advokat. Mudah-mudahan mereka masih rasional dan objektif, ujar pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Fikar Raharja. Dalam rapat dengar pendapat umum, Komisi 3 DPR bersama dengan sejumlah advokat membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum secara pidana. Magdir mengusulkan agar penahanan tersangka tidak dilakukan sebelum putusan pengadilan. Fikar menilai usulan Magdir tidak rasional. Kekhawatiran para tersangka dan penasihat hukumnya mengenai penahanan sebenarnya sudah terakomodasi dalam praktik pengujian upaya paksa oleh penegak hukum di lembaga pra-peradilan. Jadi usulan Magdir tidak rasional dan tidak logis, ungkapnya. Jadi, kata yang berwarna putih merupakan kata afiksasi, warna hijau merupakan reduplikasi, warna biru merupakan pemajemukan. Selanjutnya adalah analisis prefiks atau awalan. Kalimat pertama, tokoh politik tidak ditahan saat terjerat tindak pidana. Kata terjerat memiliki prefiks ter diikuti kata jerat sebagai kata dasar dan kata asal. Fungsinya membentuk kata kerja pasif, maknanya aktivitas pasif. Kalimat kedua diharapkan tidak mengakomodasi usulan. Kata mengakomodasi memiliki prefiks menasal diikuti kata akomodasi sebagai kata dasar dan kata asal. Fungsinya sebagai pembentuk kata kerja aktif dan maknanya melakukan aktivitas. Kalimat ketiga, usul itu karena akan mengganggu proses hukum. Kata mengganggu memiliki prefiks menasal diikuti kata ganggu sebagai kata dasar dan kata asal. Fungsinya sebagai pembentuk kata kerja aktif, maknanya melakukan sebuah aktivitas. Kalimat keempat, ujar pengajar hukum pidana Fakultas Hukum. Kata pengajar memiliki prefiks pe diikuti kata ajar sebagai kata dasar dan kata asal. Fungsinya sebagai pembentuk kata benda. Maknanya orang yang memiliki sebuah profesi. Selanjutnya ada kalimat sejumlah advokat membahas revisi, di mana kata membahas ini berasal dari monasal dan bahas. Bahas di sini merupakan kata dasar dan kata asal yang memiliki fungsi sebagai pembentuk kata kerja aktif dan memiliki makna melakukan aktivitas. Kalimat selanjutnya ada fikar menilai usulan Magdir tidak rasional.
Menilai di sini berasal dari kata me dan nilai, di mana nilai merupakan kata dasar dan kata asal yang memiliki fungsi pembentuk kata kerja aktif dan memiliki makna melakukan aktivitas. Kalimat selanjutnya adalah sebenarnya sudah terakomodasi dalam praktik. Terakomodasi di sini berasal dari kata ter dan akomodasi, di mana akomodasi merupakan kata dasar dan kata asal yang memiliki fungsi sebagai pembentuk kata kerja pasif dan memiliki makna aktivitas pasif. Kalimat selanjutnya ada upaya paksa oleh penegak hukum, di mana kata penegak ini berasal dari kata penasal dan tegak, di mana kata tegak ini merupakan kata dasar dan kata asal yang memiliki fungsi sebagai pembentuk kata sifat dan memiliki makna orang yang biasa melakukan kegiatan. Selanjutnya ada analisis sufiks, yaitu pada kalimat hingga ada putusan pengadilan. Putusan di sini berasal dari kata putus dan an, di mana putus merupakan kata dasar dan kata asal yang memiliki fungsi sebagai pembentuk kata sifat dan memiliki makna orang yang biasa melakukan kegiatan. Kalimat selanjutnya ada tidak mengakomodasi usulan yang menguntungkan, di mana usulan di sini merupakan kata usul dan an. Usul di sini adalah kata dasar dan kata asal yang memiliki fungsi sebagai pembentuk kata benda dan memiliki makna hasil usulan. Selanjutnya adalah analisis konfiks, di mana ada awalan dan ada akhiran pada kalimat hingga ada putusan pengadilan dinilai. Nah, kata pengadilan di sini berasal dari kata pean dan adil, di mana adil merupakan kata dasar dan kata asal yang memiliki fungsi sebagai pembentuk kata benda dan memiliki makna hasil pengadilan. Kalimat selanjutnya, usulan yang menguntungkan para politisi. Nah, menguntungkan di sini merupakan kata menasal dan kata untung, di mana untung merupakan kata dasar dan kata asal yang memiliki fungsi sebagai pembentuk kata kerja dan memiliki makna kausatif atau menjadikan. Selanjutnya ada kalimat tapi ada persoalan lain, di mana persoalan di sini memiliki kata peran dan soal, di mana soal merupakan kata dasar dan kata asal yang memiliki fungsi sebagai pembentuk kata benda dan memiliki makna hal persoalan. Kalimat selanjutnya, makdir mengusulkan agar penahanan tersangka. Mengusulkan di sini berasal dari kata menasalkan dan untung, di mana untung merupakan kata dasar dan kata asal yang memiliki fungsi sebagai pembentuk kata kerja dan memiliki makna melakukan usulan. Selanjutnya ada kalimat agar penahanan tersangka tidak dilakukan. Penahanan di sini ada kata penasalan dan tahan, di mana tahan merupakan kata dasar dan kata asal yang memiliki fungsi pembentuk kata benda dan memiliki makna proses penahanan. Untuk kalimat selanjutnya, kekhawatiran para tersangka dan penasihat, di mana kata kekhawatiran ini merupakan kata kean dan khawatir. Khawatir di sini merupakan kata dasar dan kata asal yang memiliki fungsi sebagai pembentuk kata benda dan memiliki makna yaitu hal. Reduplikasi atau kata ulang. Dalam berita tersebut terdapat reduplikasi utuh yaitu 1. Kata mudah-mudah. Reduplikasi kata mudah-mudah berasal dari pengulangan kata mudah. Mudah merupakan kata dasar dan kata asal, sehingga reduplikasi kata mudah-mudah memiliki fungsi pembentuk kata keterangan namun tidak memiliki makna. 2. Kata undang-undang. Reduplikasi kata undang-undang berasal dari pengulangan kata undang. Undang merupakan kata dasar dan kata asal, sehingga reduplikasi kata undang-undang memiliki fungsi pembentuk kata benda dan maknanya jamak.
Komposisi atau pemajemukan. Kata majemuk dibagi menjadi dua, yaitu kata majemuk endosentris adalah pusatnya di dalam. Dalam kalimat berita tersebut terdapat kata majemuk endosentris tokoh politik, artinya menunjuk konsep tokoh. Sedangkan kata majemuk eksosentris adalah pusatnya di luar. Dalam kalimat berita tersebut terdapat kata majemuk eksosentris dengar pendapat, artinya menunjuk konsep, bukan dengar dan juga bukan pendapat. Persentase dalam berita tersebut terdapat beberapa kata bentukan, yaitu kata berafiks ter, jumlah 2, persentase 10%, kata berafiks menasal, jumlah 3, persentase 15%, kata berafiks pe, jumlah 1, persentase 5%, kata berafiks me, jumlah 1, persentase 5%, kata berafiks penasal, jumlah 1, persentase 5%, kata berafiks an, jumlah 2, persentase 10%, kata berafiks pean, jumlah 1, persentase 5%, kata berafiks penasal an, jumlah 1, persentase 5%, kata berafiks menasalkan, jumlah 2, persentase 10%, kata berafiks per an, jumlah 1, persentase 5%, kata berafiks ke an, jumlah 1, persentase 5%, kata reduplikasi, jumlah 2, persentase 10%, kata majemuk, jumlah 2, persentase 10%. Kesimpulannya, dalam bahasa Indonesia, bentuk kata dibentuk melalui 3 proses utama, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan kata majemuk. Afiksasi adalah proses penambahan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk makna baru atau fungsi baru. Reduplikasi adalah pengulangan kata yang berfungsi untuk menyatakan jamak, intensitas, atau variasi. Sedangkan kata majemuk adalah gabungan 2 kata atau lebih yang membentuk makna baru. Dalam kata majemuk terbagi menjadi 2, yaitu kata majemuk endosentris dan eksosentris, di mana kata majemuk endosentris memiliki pusat maknanya ada pada salah satu unsur, sementara kata majemuk eksosentris maknanya terletak di luar. Ketiga proses ini membuat bahasa Indonesia menjadi lebih kaya dan dinamis dalam membentuk kosakata. Berikut daftar referensi yang diambil oleh kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat dalam penyampaian. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.